Tah dua murid Abuya Muhtadi diperingatkan sang guru. Kini ucapan beliau semua terbukti. Jadi kisah ini terjadi di Banten, sebagaimana diulas dalam video sebelumnya tentang dua jawara Banten. Maka dalam video ini kita akan mengulang kembali kisah dua murid Abuya Muhtadi, dua jawara Abuya Muhtadi yang berguru kepada beliau. Siapa itu? Rupanya dua beliau itu pertama adalah Kang Kiai Haji Ahmad Qurtubi. Yang kedua adalah Kiai Imaduddin. Nah, dua tokoh ini sebenarnya memiliki guru yang sama, yaitu Abuya Muhtadi Cidahu, Banten. Jadi Abuya Muhtadi Cidahu, Banten ini adalah gurunya para guru, syekhnya para syekh, Syekhul Masyayikh. Dunia keilmuan Banten pasti mengetahui beliau ini, ulama besar, putra daripada ulama besar juga ayahnya, yaitu Abuya Dimyati. Nafa'ana bi'ulumi wa karamati. Beliau ini juga adalah seorang pemimpin thariqah Asy-Syadziliyah dan juga digelari mufti Asy-Syafi'iyah karena sudah menghatamkan dan menguasai 4 kitab Syafi'iyah yang penting, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan Asnal Mutalib. Juga beliau dikenal sebagai Al-Mufadnin, orang yang menguasai fan-fan ilmu agama, cabang-cabang ilmu agama. Beliau juga dikenal dengan Al-Musnid karena sudah mengijazahkan kitab Sanad Hidayatul Mustafid. Dan dalam thariqah beliau adalah pemimpin thariqah, bergelar Al-Mursyid, menguasai 14 fan thariqah. Mursyid daripada thariqah Asy-Syadziliyah. Itulah lautan ilmu daripada Abuya Muhtadi yang kepada beliaulah banyak berguru santri-santri yang banyak menjadi ulama-ulama besar di Banten. Termasuk diantaranya dua muridnya ini, Kiai Haji Qurtubi dan Kiai Haji Imaduddin. Al-Kisah dulu mereka ini adalah murid-murid kesayangan, santri-santri yang baik, yang tekun dalam menuntut ilmu dan diharapkan menjadi ulama besar sepeninggal beliau. Setelah selesai belajar dari pondok pesantren Raudhatul Ulum dari kiainya Abuya Muhtadi, maka mereka berdua meneruskan kiprahnya masing-masing, menjalankan amanat dari gurunya ini, yaitu meneruskan dakwah Islamiyah di tempat masing-masing. Kiai Haji Qurtubi muda membuka pesantren di kampungnya, yaitu di Kabupaten Lebak, bernama Pondok Pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah. Sementara Kiai Haji Imaduddin muda mendirikan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum di Kresek, Banten. Singkat cerita, kemudian sampailah pada suatu hari ketika datanglah negara api menyerang, yaitu sebuah kekuatan politik, sebuah kekuatan organisasi agama yang sangat berani, yang sangat tegas, yang sangat keras terhadap pemerintah, yaitu yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab, seorang keturunan Yaman yang ingin berdakwah melalui amar ma'ruf nahi mungkar, atau berdakwah dengan tangan atau dengan metode kekuatan. Kalau tidak ingin menyebutnya kekerasan, kekuatan power yang dimiliki. Jadi dimanapun ada kemaksiatan, gebuk. Maka organisasi ini masuk ke Banten dan mulai merekrut orang-orang Banten, terutama di kalangan NU. Maka tibalah suatu hari ketika dua murid ini berinteraksi dengan organisasi tersebut yang bernama FPI. Awal mula Kiai Haji Qurtubi fikir-fikir, benarkah organisasi ini
Benarkah orang-orang ini, benarkah dakwah yang dijalankan organisasi ini? Lama beliau berpikir. Kemudian Kiai Haji Imaduddin pun sama, merenung terhadap ajakan organisasi ini untuk bergabung. Maka kedua murid ini kemudian berkomunikasi dengan gurunya, bagaimana guru organisasi dua ini yang masuk ke wilayah Banten ini. Maka menurut Abah Muh atau Abuya Muh tadi, organisasi ini tidak baik. Karena yang kita punya adalah Nahdlatul Ulama dan menjalankan dakwah yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bukan dengan kekerasan seperti itu, teriak-teriak. Maka kemudian dua murid ini kembali dan merenung. Tetapi karena gencarnya ajakan dan hebatnya publikasi propaganda dari mereka tentang pembelaan terhadap Islam yang begitu mengesankan, maka kedua murid ini tergoda untuk bergabung. Maka kemudian bergabunglah Kiai Haji Qurtubi ke dalam FPI, dibaiat menjadi anggota FPI dan sumpah setia kepada Habib Rizik Syihab. Bagaimana dengan Kiai Imaduddin? Sebagai junior mungkin juga diberi pertimbangan oleh seniornya. Sudah, kita masuk aja. Mudah-mudahan ini baik, bagus buat dakwah kita. Kata Kiai Imaduddin, bagaimana ini Abah nggak membolehkan ini? Kita kan sudah bisa memilih. Biarkan kita memilih. Nanti Abah juga setuju. Ini dialog imajiner ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, dua murid kesayangan Abah Muh ini, Abuya Muh tadi, bergabunglah dengan FPI dan mulai mendukung, menjalankan dakwah-dakwah FPI yang penuh kekerasan, teriakan, caci maki, penggerbekan, penggerutukan, dan lain-lain yang meresahkan. Maka inilah puncak kemarahan Abuya Muh tadi terhadap FPI dan Habib-Habib yang lancang di wilayah Banten. Al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Bedakan. Al-ulama warasatul anbiya. Bedakan. Bukan habaib. Ngaji tamatkeun. Lamun teu tamat, pulang dari FPI, dari HTI, dari Syiah. Kulluhum mardudun. Ai. Ke HTI, ke FPI, ke Syiah, ke error. Urang ngajar doang. Buka kita ke Cidahu. Di Cidahu tempatnya. Ya, awas yo. Habib tidak boleh masuk Banten, kau mau masa tahlil 10.000 di depan masyarakat. Dan orang ngajar dong. Karena pakudunnya bukan Habib. Al-ulama warasatul anbiya, la habaib. Kurang ngajar. Biar. Sebenarnya kata-kata ini ditujukan kepada murid-muridnya. Beliau marah, beliau sedih terhadap bergabungnya dua muridnya ini. Inilah kemarahan beliau. Kamu jangan ikut-ikutan FPI, ikut-ikutan HTI, ikut-ikutan Syiah, kulluhum mardudun. Semuanya tertolak, semuanya aku larang. Al-ulama warasatul anbiya la habaib. Pewaris Nabi itulah ulama, bukan habaib. Begitu beliau tegaskan. Tetapi di ujung sana, di pelosok sana, dua muridnya ini merenung kembali kemarahan sang guru. Sebegitu marahnya, apakah benar? Memang benar. Maka dua murid ini berpikir, merenung, dan mengingat-ingat kembali kenangan-kenangan di pondok pesantren bersama Abuya Muh tadi. Maka yang satu yaitu Kiai Haji Qurtubi, karena sudah dibaiat, sudah sumpah setia dengan Habib Rizik Syihab, maka beliau tidak bergeming. Artinya lanjut. Bahkan beliau berani mengkanter atau membela diri atas
ucapan gurunya tersebut. Maka akhirnya Kiai Haji Qurtubi ini terus berjuang dengan FPI walaupun ditentang oleh gurunya sendiri. Tetapi di sisi lain, sang murid yang lain yaitu Kiai Imaduddin, beliau merenung. Bagaimanapun ini Abah sudah marah besar, sudah mewanti-wanti FPI dan HTI dan Syiah ini mardudun, tertolak, jangan diikuti. Beliau merenung, mengenang kembali masa-masa pendidikan di pondok pesantren Rodotul Ulum Cidahu bersama Abu Yadimyati. Maka beliau mendengar, menurut kepada nasihat Abu Ya Muhtadi untuk tidak ikut-ikutan FPI. Maka saat itu juga Kiai Haji Imaduddin keluar dari FPI. Alhamdulillah. Maka setelah tahun-tahun berlalu, ternyata betul apa yang dikatakan sang guru, bahwa FPI dan HTI ini tidak boleh diikuti dan tertolak, mardudun. Dan juga al-ulama warasatul anbiya la habaib. Jadi yang menjadi pewaris para nabi itu adalah ulama, bukan para habaib. Jadi pada saat beliau mengucapkan kata-kata itu, FPI dan HTI lagi jaya-jayanya, lagi merajalelanya, sehingga Abu Ya Muhtadi begitu marahnya. Ternyata di kemudian hari ucapan beliau benar. Mari kita lihat. FPI, HTI adalah tertolak. Ucapan beliau beberapa tahun itu terjadi. Karena HTI semakin kesini ternyata semakin nampak kebusukannya, yaitu ingin mengganti negara Indonesia dengan khilaf. Maka ini tertolak dan kemudian akhirnya dibubarkan. Out, game over HTI. Kemudian yang kedua, FPI juga tertolak. Karena apa? Karena juga sama dengan HTI menggunakan dakwah-dakwahnya untuk perjuangan khusus Islam, Islam bersyariah di NKRI, dan semua hal yang bertentangan dengan Islam Pancasila, dengan Islam Nusantara. Maka kemudian FPI ini ditindak oleh pemerintah, yaitu dibubarkan. FPI out, FPI game over. Bagaimana dengan nasib Kiai Haji Qurtubi yang enggan keluar dari FPI, enggan mengikuti nasihat gurunya Abu Ya Muhtadi? Ternyata mau tidak mau akhirnya dia keluar juga walaupun dipaksa oleh keadaan. Yang jelas ucapan abahmu terbukti. Jadi ibarat anak kecil, Kiai Haji Qurtubi ini sedang memikul batu, membawa batu yang besar di pundaknya. Kata abah, nah, itu batu tidak baik buat kamu, berat. Jangan dipikul lagi, buang saja. Kata Abu Ya Qurtubi, tidak abah, ini batu bagus, bermanfaat, saya suka. Kemudian dibawalah batu itu tanpa mengindahkan ucapan gurunya. Sehingga kemudian berjalan mereka dan akhirnya Kiai Qurtubi terpeleset dan batunya mental ke bawah, ke jurang. Itulah analogi FPI-nya yang dibubarkan sehingga Kiai Qurtubi kehilangan. Tetapi intinya adalah bahwa kamu tidak boleh bawa batu itu. Sekarang sudah hilang kan? Walaupun keadaan, tetapi ucapan sang guru terbukti. Tetapi kemudian Kiai Qurtubi memungut batu yang lain yang dikatakan ini juga bagus, yaitu FPI baru, katanya Front Persaudaraan Islam. Maka Abu Ya Qurtubi masih kekeh dengan Habib Riziknya ini. Kita berdoa mudah-mudahan Abu Ya Qurtubi kembali kepada ulama-ulama Nusantara, kembali kepada gurunya, kembali menjadi akang Kiai Ahmad Qurtubi yang dulu, yang manis, yang lembut, yang sopan, yang ganteng. Tapi gantengnya itu dulu, sekarang udah tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kemudian ucapan abahmu yang menjadi kenyataan juga adalah al-ulama warathatul anbiya la habaib. Jadi yang harus dipegang itu ulama sebagai pewaris Nabi, sebagai pembawa risalah Nabi. La habaib, bukan para habaib. La habaib ini maksudnya tidak ada hubungannya, karena habaib itu bukan ulama. Ternyata setelah kita korek sejarah, habaib itu adalah panggilan khusus Bani Ba'alawi, panggilan keluarga, panggilan klan Ba'alawi, yaitu Habib atau jamaknya habaib. Jadi ketika dinyatakan nasabnya terputus, maka habaib ini tinggallah panggilan keluarga. Tidak ada hubungannya dengan zuriyah Nabi, tidak ada hubungannya dengan keulamaan. Maka betul apa yang dikatakan Abu Yamuh tadi, al-ulama warasatul anbiya la habaib, bukan habaib. Jadi habaib tidak otomatis menjadi ulama, karena dia hanya panggilan keluarga. Jadi ini terjadi. Inilah karomahnya seorang guru yang ucapannya menjadi kenyataan. Lewat jalan manapun akhirnya menjadi kenyataan. Maka kita sudah selayaknya mendengarkan sang guru, takzim kepadanya, hormat kepadanya, jangan su'ul adab kepada sang guru. Dan kita lihat ke depannya, mana murid yang menurut, mana murid yang membantah. Kita lihat bagaimana Kiai Haji Qurtubi ke depannya, apakah beliau masih bertahan, tetapi harapan sang guru bahwa dua murid ini menjadi ulama besar, mana yang akan terbukti. Mudah-mudahan kita doakan Kiai Imaduddin, karena sudah mendengar nasihat sang gurunya, menjadi ulama besar di kemudian hari. Bahkan hari ini pun namanya sudah masyhur di kalangan ulama Nusantara, dan karya-karyanya pun sudah banyak kitab-kitab yang dikarang dalam bahasa Arab, kurang lebih berjumlah 20 kitab ilmu, baik itu nahwu shorof, fikih, sejarah, dan nasab. Mudah-mudahan beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.